Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan ke-12 yaitu ekuitas merek. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, yang artinya sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Isi kandungan Quran surah Asy-Syu'ara yaitu ayat ini menerangkan bahwa Syu'aib menyerukan kepada kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangannya, baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di muka bumi ini. Syu'aib juga mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang yang berpenghidupan yang baik. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni biasma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yaitu ayat ini merupakan sebuah petunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan bangsa Adam dibandingkan jenis malaikat yang lain atas keistimewaan pengetahuan nama-nama segala benda yang tidak diketahui bangsa lainnya. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik, dan menyerukan agar hamba-hambanya berdoa dan memujinya dengan menyebut asmaul husnanya itu, dan mudah-mudahan mereka yang menyebut asmaul husna itu terhindar dari sifat-sifat buruk dan lepas dari neraka jahanam. Dalam Quran surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dalam isi kandungan Quran Surah Ad-Duha ayat 8-10 yaitu menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putus. Larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, mengandung pula perintah kepada Nabi supaya dapat mensyukuri segala nikmatnya. Di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 menerangkan tentang makna keteladanan yang baik ada pada diri Rasulullah SAW. Orang yang meneladani beliau berarti orang yang menyelusuri jalan yang dapat mengantarkannya kepada surga dan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus. Sedangkan bersuri tauladan kepada beliau ini apabila menyalahi beliau itulah tauladan yang buruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Kandungan Quran Surah Al-Mulk ayat 2 yaitu menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, salah satunya musibah yang diberikan. Musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia memang sangat berat dan sangat pedih jika dirasakan. Tetapi kita harus yakin bahwa di balik musibah tersebut terdapat hikmah yang dapat dipetik oleh manusia yang terkena musibah tersebut. Di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 105, Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi dan sungguh telah mereka tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Setelah tertulis di Laul Mahfuz bahwa bumi ini milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu hamba-hamba yang sanggup mengelola dan memakmurkannya dan dapat mengambil manfaat kekayaan alamnya serta sanggup memimpin masyarakat dan mengelola serta membangunnya dengan mengikuti syariat Islam dan petunjukku. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yatama wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 90 yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat. Allah Subhanahu wa taala juga melarang perilaku keji, mungkar dan permusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa tindakan pencegahan yang baik juga diikuti berhak adil, berbuat baik dengan hasil perbuatan keji dan buruk.
Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan umat Islam untuk dapat memenuhi janji sumpah atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mengesahkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.